Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Bapak Ibu yang kami muliakan, nikmat yang begitu banyak, karunia yang begitu sangat agung, sehingga kita dengannya sebagai seorang muslim tidak henti-hentinya selalu memuja akan kebesaran Allah dengan mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji, segala syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita penjelasan, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk diingat. Apakah ada di antara hamba-hamba kami yang mengingatnya? Maka suatu hal yang sangat agung, suatu hal yang sangat mulia tatkala kita bisa melaksanakan ibadah salat maghrib dengan berjamaah, dan kita selalu berharap semoga Allah Subhanahu wa taala meridai kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tercurah kebaginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya hingga akhir zaman. Pembahasan kita di malam hari ini adalah khutwatun ila as-sa'adah, langkah-langkah menuju kesuksesan. Karangan Dr. Syekh Dr. Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim. Beliau adalah imam dan khatib Masjid Nabawi, dan beliau adalah qadhi di Makkah. Beliau adalah salah satu di antara hakim di Al-Madinah. Beliau adalah imam dan khatib Masjid Nabawi dan qadhi di kota Madinah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'budullaha mukhlishan lahuddin. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tentunya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha agung, sehingga salah satu di antara kewajiban seorang hamba adalah ikhlas di dalam beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Dan benarnya suatu amalan itu tergantung benarnya niat, dan benarnya niat itu tergantung pada kesucian yang ada pada hati. Subhanallah. Nanti insya Allah akan kita bahas beberapa hal berkenaan cara untuk memperoleh ikhlas dan buah yang bisa dipetik tatkala seseorang berbuat ikhlas.
Bapak Ibu yang kami muliakan, Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita suatu penjelasan di mana Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sehingga dalil ini disebutkan bahwasanya di antara pokok di dalam ilmu agama adalah hadis innamal a'malu binniyat. Maka disebutkan bahwasanya Imam Bukhari telah menuturkan di dalam kitab sahihnya. Begitu juga Al-Imam Baghawi di kitab Syarh Sunnah. Begitu juga Al-Imam An-Nawawi di dalam kumpulan Arba'in Nawawinya. Beliau menuturkan tentang hadis yang berbunyi innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu tergantung pada niatnya. Dan niat itu berada di dalam hati. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha agung, sehingga dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mengetahui apa yang berada di dalam hati sanubari manusia. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang telah berfirman, wallahu alimun bidzatis sudur. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha alim bidzatis sudur, apa yang terdapat di dalam hati sanubari manusia. Maka tatkala kita berbicara masalah ikhlas, maka yang tahu ikhlasnya seseorang atau tidak hanyalah Allah. Subhanallah. Kata-kata yang sangat indah, mudah diucapkan, berat untuk dilakukan. Kenapa? Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Seseorang bisa jadi membaca Al-Qur'an dibagus-baguskan karena ada menantunya. Ataukah seseorang memanjangkan salat karena ada calon mertuanya. Sehingga mungkin seseorang sholat khusyuk, tidak ada tendensi apa-apa. Begitu ada perempuan yang dehem gitu saja, dan dia hafal deheman wanita ini. Deheman itu apa? Wong Jawa dehem, jabatan. Bahasa Indonesia ini pun dehem ini pun apa? Bergumam. Bergumam ini ngomong dewe. Bergumam itu ngomong sendiri. Dehem ini kayak itu dehem. Jabatan. Seorang laki-laki tatkala dia sholat, kemudian lewatlah seorang perempuan, entah itu Aisyah, Faryatun, Juminten atau yang lainnya. Ini kok dehemannya Mbak Faryatun. Sholatnya pun benten mboten. Beda. Kalau itu suara keras akan dikeraskan dan diindah-indahkan. Kalau itu adalah sholat yang tidak ada suaranya, maka akan disuwek-suwekke. Subhanallah. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang maha alim. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang alimun bidzatis sudur. Subhanallah. Dan tentunya salah satu hal yang menjadi kewajiban seorang muslim adalah beribadah kepada Allah, dan dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang telah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Wa ma khalaqtu, dan tidaklah aku ciptakan al jinna jin, wal insa dan manusia, subhanallah, illa liya'budun,
kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebut jin lebih dahulu daripada manusia. Bukan berarti jin itu lebih mulia. Yang jelas manusia lebih mulia daripada jin. Kenapa jin disebut lebih dahulu? Karena jin itu diciptakan lebih dahulu daripada manusia. Makanya salah satu yang kita baca tatkala kita baca An-Nas adalah akhir surat, akhir ayat, minal jinnati wan nas. Subhanallah. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Sehingga kadang seseorang mau melakukan suatu amalan boten sios. Kenapa? Setan yang mengganggunya. Subhanallah. Kadang seseorang mungkin akan sholat sunnah di masjid. Habis sholat fardu punya keinginan pengen sholat sunnah. Begitu dia berpikir, saya tak sholat sunnah di rumah saja. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, afdalus sholat fil bait ilal maktubah. Sebaik-baik sholat itu adalah dilakukan di rumah kecuali yang difardukan. Sehingga benar tidak hadisnya? Benar. Diamalkan boleh tidak? Oh, sangat dianjurkan. Tapi kadang seseorang begitu di tengah jalan pulang dari masjid, nyuwun sewu, hadas, kentut, sehingga sampai di rumah nggak jadi sholat sunnah. Kenapa? Karena mestinya begitu kentut di rumah wudu lagi, tapi dia tidak bisa melakukannya. Ataukah di rumah masih dalam keadaan suci, mau melakukan sholat sunnah, ada bunyi handphone, dilihat gini. Mungkin kalau itu teman dibiarkan, tapi kalau yang telepon kok mertua, nah kudu ra kudu. Jemboten mertuaku ini diangkat, diangkat. Subhanallah. Begitu sudah telepon ditaruh. Mau sholat sunnah, istrinya bilang, mas anak ini nangis. Akhirnya gimana? Gendong anak. Begitu anak ini digendong, sudah selesai, ternyata dikasihkan istri. Kok basah? Pipis. Subhanallah. Akhirnya terus pun nggak jadi sholat sunnah. Iya tidak? Alladzi yuwaswisu fi sudirin nas. Subhanallah. Minal jinnati manas. Bahkan kadang kita mau melakukan suatu sikap tertentu tidak jadi. Subhanallah. Minal jinnati wanas. Kenapa? Karena setan yang mengganggu. Subhanallah. Dulu kami pernah kuliah di Madinah, waktu itu dan saya tahun 98. Tahun 98 dari kampus ke Masjid Nabawi itu kurang lebih 7 kilo. Dan tentunya mahasiswanya cukup banyak, 10.000 mahasiswa. Masya Allah. Sekarang jauh lebih banyak. Kalau nggak salah sekarang 14.000. Semuanya laki-laki. Semuanya laki-laki. Ke masjid ada antar jemputnya pakai bis. Tiap bulan mereka dapat beasiswa. Bahkan tiap tahun bisa pulang dan tiket yang menjamin adalah pemerintah Saudi.
Pernah waktu itu kami pulang habis Isya dari Masjid Nabawi. Begitu pulang dari masjid, saya melihat tas kresek. Tas kresek hitam. Dan di Arab itu jarang tas kresek warnanya hitam, itu jarang. Kenapa mesti bening warnanya? Enggak, merah, biru, kadang putih, kadang kuning. Tas kresek hitam itu jarang sekali. Begitu pulang dari masjid, lewat gang-gang, karena waktu itu Madinah masih banyak pembangunan hotel. Saya lihat ada tas kresek kok ditendang mahasiswa. Tiap kali ada mahasiswa lagi belakangnya ditendang lagi, terus bolak-balik ditendang. Tempat dekat parkiran bis. Begitu saya lihat kok pil mau ditendang-tendang, saya pun ikut nendang. Dan demikianlah seseorang kadang pengen melakukan apa yang dilakukan oleh orang. Jadi tidak. Tapi begitu orang-orang nendang, saya ikut tendang juga. Tapi begitu saya tendang, ada sesuatu tak angkat. Subhanallah. Begitu tak buka. Waktu itu saya dengan salah satu teman dari Bali. Begitu tak buka tas kresek itu, isinya duit segini. Ada sak-realan, ada 2 realan, ada 10 realan, ada 50 realan, ada 100 realan. 1 real itu waktu itu adalah kurang lebih 3.000 itu waktu itu. Kenapa? Karena waktu Krismon tahun 98 pas Krismon, bukan nih kok? Pas Krismon. Subhanallah. Kalau yang 100.000 satu lembar berarti 300.000. Subhanallah. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Iya tidak? Setan ganggu badan? Ganggu. Saya ingat terus pundi? Saya ambil. Saya ambil. Lihat duit. Teman bilang, "Oh, pulang fulus, nukut." Subhanallah. Kemudian saya berpikir, ini bukan uang saya. Tak taruh. Saya jalan. Begitu jalan beberapa meter, saya mundur lagi. Mikir, ya tidak, duit duit. Subhanallah. Akhirnya saya angkat lagi, tak bawa jalan pelan. Saya pikir lagi, ini bukan hak saya, ini milik orang. Tak taruh lagi. Kemudian saya jalan. Begitu udah jalan saya balik lagi. Ya nanti kalau yang nerima, yang dapat orang baik. Kalau orang yang nggak baik, dia akan membelanjakannya. Saya pun datang lagi, tak ambil lagi. Ya sudah. Begitu jalan, mikir, wah ini yang punya mesti mencarinya. Sudah, tak kembalikan lagi situ. Insya Allah yang kehilangan dan dia mesti akan mencari di mana dia tadi berjalan. Nggih mboten, mesti akan mengikuti jejaknya. Sudah, saya taruh, saya tinggalkan uang tersebut. Khalas. Liwajillah. Insya Allah karena Allah. Ya tidak. Insya Allah karena Allah. Kalau enggak karena Allah ya mungkin sudah kita manfaatkan. Bagi cah loro ora ono sing ngerti kok. Iya tidak. Subhanallah. Dan setan selalu yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, dan semoga itu adalah bentuk amal soleh kita karena kita tidak mau mengambil sesuatu hal yang bukan milik kita. Bapak Ibu yang kami muliakan, tentunya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Yang dimaksud ya'budun adalah yuwahhidun, agar mereka mengesahkanku dalam peribadatan. Subhanallah. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah As-Samad. Qul huwallahu ahad. Allahu As-Samad. Subhanallah.
Dialah Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah wahai Muhammad bahwasanya dialah Allah Subhanahu wa taala Al-Ahad, Zat yang Maha Esa. Allahus Samad, alladzi yahtaju ilaihi nas. Dialah Allah Subhanahu wa taala As-Samad, tempat bergantung yang mana seluruh manusia membutuhkan Allah. Wala yahtaju ilaihim, dan dialah Allah tidak butuh kepada manusia. Ad-Daimul Baqi Al-Hayyu alladzi la yamut. Dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kekal, zat yang maha abadi, zat yang maha hidup, dan zat yang tidak bakalan mati. Subhanallah. Makanya kesempurnaan yang ada pada sisi Allah tidak bisa ditandingi. Tapi kekurangan yang ada pada manusia, maka itu adalah bentuk kesempurnaan manusia. Kekurangan yang ada pada manusia itu adalah bentuk kesempurnaan manusia. Terus pundi, bagaimana umpamanya kita ini kok punya kebiasaan gaweane ngantuk. Gaweane pun apa? Ngantuk. Di rumah deres ngantuk. Ada tamu ngantuk. Ke pengajian, oh, subhanallah. Apalagi hari Jumat itu, subhanallah. Hari Jumat itu sebagian kaum muslimin datang ke masjid tidak pengen dengar khutbah, golek nggon, cari tempat yang paling strategis. Bagaimana caranya khatib tidak bisa melihat dia, sehingga kadang begitu khatib, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, masih dengar, azan masih dengar, begitu innal hamdalillah pun sayup-sayup. Subhanallah. Duduk di antara dua khutbah nyenyak sekali. Subhanallah. Begitu sudah qomat, sebagian masih nyenyak. Akhirnya dibangunkan sama tetangganya. Lek nyuwun sewu lek pun qomat. Yo matur nuwun. Sampai di rumah ditanya istrinya, Mas, gimana tadi khutbah di masjid? Ra krungu. Udan deres banget. Subhanallah. Katanya tidak mendengar karena hujan deras, padahal di masjid sare. Subhanallah. Nah, seseorang tatkala ngantuk terus, maka itu adalah bentuk kekurangan. Iya tidak? Tapi kalau itu adalah tidak terjadi pada seseorang ngantuk, alhamdulillah ngantuk ada tidur. Repot kalau hanya ngantuk terus, calang-aban terus, menguap terus, tapi tidak bisa tidur. Stres mboten? Stres. Subhanallah. Bagi mereka yang ngantuan, maka selalu berusaha. Lihat namanya Bapak Satpam, lihat yang namanya mereka yang hendak ronda, dia ngantuk, pengen caranya gimana dia melek. Subhanallah. Jabatan yang melek, pengen caranya di mana dia tidur. Subhanallah. Makanya kekurangan yang ada pada manusia itu adalah bentuk kesempurnaan manusia. Subhanallah. Alhamdulillah kita ini bisa ngantuk, alhamdulillah. Tidur, alhamdulillah. Melek, alhamdulillah. Coba kalau kita ini hitung-hitung, seseorang punya umur 100 tahun. Seseorang punya umur berapa? 100 tahun. Berapa yang dia gunakan untuk ibadah? Subhanallah. Sehari semalam berapa tahun? Berapa jam? 24 jam. Sehari semalam
24 jam. Untuk tidur pinten? 8 jam. Jadi kalau seseorang punya umur 100 tahun, untuk tidur saja pinten? 3 tahun langkung 3 bulan untuk sare. Niku nek umure 100 tahun. Nek umure swidak berarti pinten untuk tidur? 20 tahun. Nggih mboten? Waktu balik 15 tahun. Berarti berapa? 35 tahun. Masih berapa? Selangkung. Lek mbambung 20 tahun. Cuma ibadah berapa? 5 tahun. Subhanallah. Subhanallah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illa liya'budun ay liwahidun." Agar mereka mengesahkanku dalam perkara ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah wahai Muhammad bahwasanya salatku, ibadahku, kehidupanku, kematianku hanya milik Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Milik Allah Subhanahu wa taala semata. Maka sebagai seorang muslim hendaknya selalu menyerahkan seluruh urusannya kepada Allah, dan sebagai seorang muslim dalam keadaan apapun selalu berkata alhamdulillah. Kita lihat saudara kita yang sakit, coba ditanya, terus pundi kabaripun Pak, dia pun akan mengatakan alhamdulillah. Waing-waing terus alhamdulillah. Pilek ditanya saja alhamdulillah. Ataukah kita datang ke rumah sakit Sarjito atau PKU yang dekat sini, kita mungkin punya saudara kita yang lagi dalam keadaan kakinya patah, kecelakaan, coba ditanya, terus pundi kabaripun lek, dia akan berkata alhamdulillah. Alhamdulillah kenapa? Cuma patah? Alhamdulillah cuma kesleo? Alhamdulillah masih sugeng? Jeboten. Alhamdulillah di sini adalah tafaulan, berharap untuk memperoleh kesembuhan. Subhanallah. Berharap untuk memperoleh kesembuhan. Bapak Ibu yang kami muliakan, ada seorang ulama besar yang bernama Fudail ibn Iyad. Beliau mengatakan, al-amalu li ajlin nas syirkun wa tarkul amal li ajlin nas riya'un wal ikhlasu an yu'afiqallah fihima aw minhuma. Ada seorang ulama besar yang bernama Fudail ibn Iyad. Beliau mengatakan, al-amalu li ajlin nas syirkun. Seseorang yang beramal karena manusia. Seseorang yang beramal karena manusia itu adalah syirik. Syirik asghar yang dimaksud dengan riya. Subhanallah. Al-amalu li ajlin nas syirkun. Seseorang beramal untuk manusia itu adalah syirik. Di sini adalah syirik. Apa itu? Seseorang yang beramal karena pengen memperoleh apapun yang ada pada sisi manusia, maka itu adalah syirik. Kenapa? Karena dia tidak beribadah yang ditujukan karena Allah. Aku beribadah ini biar naik jabatanku. Subhanallah. Aku beribadah seperti ini agar aku seperti ini. Maka dikatakan bahwasanya al-amalu li ajlin nas syirkun. Seseorang yang beramal untuk manusia itu adalah syirik. Wa tarkul amal li ajlin nas, dan seseorang meninggalkan suatu amalan karena manusia itu adalah riya. Subhanallah. Seseorang mau bersedekah, nggak jadi bersedekah, maka itu adalah riya.
Kenapa Bu nggak jadi bersedekah? Aku takut dipuji orang. Subhanallah. Subhanallah. Seseorang yang meninggalkan suatu amalan karena manusia itu adalah riya. Subhanallah. Wal ikhlas, dan yang dimaksud dengan ikhlas adalah an yu'afikallah minhuma. Allah Subhanahu wa taala membebaskan kalian dari keduanya. Subhanallah. Yang dimaksud ikhlas adalah Allah Subhanahu wa taala menjauhkan Anda dari dua hal tersebut. Maka dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang telah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara." Barang siapa yang mengamalkan suatu amal kebaikan, maka hamba tersebut mesti akan melihat dan memperoleh balasannya. Dan barang siapa seseorang yang melakukan mithqalu dzarrah, subhanallah, mithqal dzarrah. Bapak Ibu yang saya muliakan, dzarrah adalah sesuatu hal yang sangat kecil. Kalau sebagian mengartikan biji sawi, sebagian lagi mengartikan adalah atom. Dan sewu. Kalau kita punya rumah, ini umpamanya genteng, jabatan, semuanya genteng, dan genteng tersebut adalah dari tanah yang dibakar. Kemudian ada satu genteng di mana genteng ini adalah genteng plastik ataukah genteng kaca. Khususnya bagi mereka yang tinggal di kampung. Jabatan, oh ya. Padahal pagi sudah disapu nih, pagi sudah dibersihkan, subhanallah. Tapi begitu ada yang nyapu. Bapak Ibu preso, entah itu disapu atau nggak disapu, maka dari bawah genteng ini akan ada sinar ciptaan Allah yang sangat kecil sekali, mabur-mabur. Coba kita pegang gini, tambah wakeh, jembatan tambah banyak, subhanallah. Apakah kita bisa mengambilnya? Nggak bisa mengambilnya. Jembatan itulah dzarrah, subhanallah. Sangat kecil, bukan? Sangat kecil, mudah dan bisa ditangkap. Coba aja kalau pakai kaca, dibasahi air, kemudian keringkan dikit, nah baru dikinikan, nanti akan nempel. Sangat kecil sekali. Jembatan, coba ditimbang berapa beratnya itu. Subhanallah. Berapa beratnya? Subhanallah. Sepersekian gram, nggak tahu berapa, sangat kecil sekali kok. Jembatan, timbangan rak lakon obah. Nek obah medeni. Subhanallah. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita suatu penjelasan. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Allah Subhanahu wa taala memberikan lipat ganda kepada siapapun di antara hambanya yang dikehendaki. Wallahu, dan dialah Allah Subhanahu wa taala wasi'un alim, zat yang maha luas dan zat yang maha mengetahui. Subhanallah. Tentunya tatkala kita berbicara masalah ikhlas, apakah kiat-kiat seorang muslim untuk memperoleh ikhlas? Apakah upaya yang semestinya dilakukan oleh seorang muslim agar dia memperoleh ikhlas? Yang pertama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan Allahumma ja'al amali kulluhu salihan.
Ya Allah, jadikanlah seluruh amalanku adalah amal yang baik. Waj'alhu liwajhika khalisa. Dan jadikanlah amal yang kami lakukan adalah hanya ditujukan kepada Engkau semata. Subhanallah. Abot boten ikhlas niku? Abot. Ikhlas itu berat tidak? Berat. Makanya doa orang tua adalah doa yang ikhlas. Maka doa orang tua itu adalah mustajab. Jematan, subhanallah, doanya orang tua untuk anak itu adalah mustajab. Makanya bagi orang tua hendaknya hati-hati di dalam berucap. Jika orang tua berucap kebaikan, maka insya Allah kebaikan itu akan terlaksana. Jika orang tua berkata yang tidak baik, maka yang namanya kecelakaan pun akan dekat. Subhanallah. Dan yang namanya anak itu kadang nganyel ke mboten. Anak niku kadang jengkel ke mboten. Jengkel ke. Dan anak-anak sekarang itu berbeda dengan waktu dulu kita masih kecil. Dulu waktu kita masih kecil, yang namanya dengan ayah wedi mboten, wedi banget. Subhanallah. Sehingga jika ada seorang ayah di zaman dahulu begitu masuk ke dalam rumah, sakata al-mutakallim wa sakana al-mutaharrik, katanya. Yang tadinya do ngobrol, diam semuanya. Yang tadinya pencolotan, yang tadinya loncat-loncat, semuanya tenang. Dan seorang ayah kadang cuma ngelirik tok niku, bocah niku wedi. Nggih mboten takut tidak? Takut. Sakmenika mboten. Subhanallah. Anak itu kadang nyuruh-nyuruh orang tua. Kadang subhanallah, kita lihat waktu kita dulu dibelikan sepatu sama orang tua, ngeyel mboten? Ndak ngeyel. Diam. Iya tidak? Paling ya mencucu sithik. Tapi tidak berani komentar. Dibelikan jajan, nerima. Dibelikan wajib. Alhamdulillah. Ya mboten? Zaman rekoso. Coba anak sekarang diajak ke warung. Satu warung kadang tidak ada yang cocok. Jabatan satu warung nggak ada yang cocok. Kenapa pengen di supermarket? Masya Allah. Ini ada kita di zaman sekarang. Banyak komplain. Ya tidak. Banyak lek ngarani. Maka sebagai orang tua hendaknya sabar. Jangan sampai keceplosan perkataan yang tidak baik. Kenapa? Karena ucapan orang tua adalah mustajab. Yang kedua di antara upaya kita sebagai seorang muslim untuk memperoleh ikhlas adalah menyembunyikan amal. Subhanallah. Maka disebutkan di dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, "Afdalu as-shalah ba'dal faridati sholatul lail." Sebaik-baik amal sesudah sholat fardu adalah sholat malam. Kenapa? Kalau sholat fardu itu kelihatan. Jamaatan? Ya kelihatan. Si fulan ada, fulan ada, fulan ada, fulanah ada, fulanah ada, fulanah ada. Subhanallah. Makanya salah satu di antara nikmat tatkala kita sering ke masjid, kalau kita tidak ke masjid itu akan ditanyakan orang. Tapi kalau seseorang tidak pernah ke masjid sama sekali, tidak bakalan ditanyakan orang. Subhanallah. Bapak Ibu yang kami muliakan. Nah, sholat malam itu adalah di rumah, jemaatan, sehingga tidak ada yang tahu. Makanya suatu hal yang baik seorang suami
di malam hari, subhanallah, wudu, sholat malam, lihat istri yang dalam keadaan tidur, nyenyak sekali. Seorang suami hendaknya bersyukur kepada Allah, bojo pipi kesal, ngopeni anak pel maiso. Ya tidak, bersyukur kepada Allah. Begitu juga seorang istri, lihat suami, masya Allah, lek sari ngorok, nikmat boten? Nikmat. Masya Allah, suamiku ini dari pagi sampai sore nyambut gawe. Masya Allah, kadang njaluk teh ora tak gaweke. Ya tidak. Masya Allah. Subhanallah. Makanya salah satu di antara amal soleh, salah satu di antara keluarga yang sakinah adalah jika seorang suami itu bangun dan mendapatkan istrinya kok tidur, maka gugah istrinya. Kok ternyata istri tersebut tidak bangun, dipendet ke toyo, kan ngecelok tangan sini, kemudian dipercikkan. Rahimahullah mura'an. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu pujian di mana Rasul bersabda, semoga Allah merahmati seseorang. Subhanallah. Tapi coba kalau kita membangunkan istri kita ataukah seorang perempuan bangunkan suami pakai banyu nesu mboten? Nesu. Tapi kalau ingat pengajian ini insyaallah mboten nesu. Nggih mboten? Ingat pengajian ini insyaallah enggak marah. Kenapa? Ini adalah apa yang pernah dicontohkan dan diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami muliakan, ikhfa'u al-amal. Seseorang tatkala salat malam, maka amalan tersebut adalah tersembunyi. Sehingga kadang tidak diketahui amalan tersebut kecuali dia dengan Allah. Subhanallah. Lihat umpamanya kita di malam hari habis salat malam keluar rumah. Subhanallah. Lihat indahnya langit. Subhanallah, banyak bintang. Dengar suara jangkrik, suara kodok. Subhanallah. Iya tidak? Manusia sendiri. Rano kancane bagaimana? Begitu juga di kuburan. Subhanallah. Ikhfa'u al-amal, menyembunyikan suatu amal, adalah dengannya seseorang akan memperoleh ikhlas. Makanya salah satu di antara tatkala seseorang berzikir kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala memberikan pujian, mereka orang-orang yang bertasbih bil asyi wal ibkar. Bil asyi di waktu sore, wal ibkar dan di waktu bukur, di waktu sahur. Wasabbih bil asyi wal ibkar. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita penjelasan wal ashar, waktu sahur. Dan waktu sahur adalah waktu nikmatnya seseorang tidur. Jemaatan. Makanya Allah memuji mereka yang berdoa, memohon kepada Allah. Kapan? Di waktu sahur. Dan nikmatnya tidur kapan? Nikmatnya tidur adalah sesudah sahur. Jemaatan. Subhanallah. Tapi itu adalah suatu hal yang tidak semestinya dilakukan oleh seorang muslim. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu pernah marah kepada anaknya gara-gara anaknya tidur sesudah subuh. Untuk kelanjutan pembahasan ini kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Insyaallah sudah datang waktu Isya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.